Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita dan pada kesempatan ini kita bersama kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah li Saliki Thariqil Akhirah yang diambil daripada kalam ataupun nasihat-nasihat daripada Habib Zain bin Ibrahim bin Smith yang sudah disusun dalam bentuk kitab dan telah dicantumkan maroji' daripada kalam-kalam beliau yang mayoritas terdapat di dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Pada hari ini kita akan membaca sebuah kisah dari seorang ulama besar, seorang waliullah yang bernama Al-Imam Sarris Saqati radhiyallahu anhu dan muridnya yang bernama Abil Qasim Junaid Al-Baghdadi yang dikenal sebagai Sahibut Taifah, seorang ulama besar, waliullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala al-imam Sirris Saqati, telah berkata Imam Sirris Saqati radhiyallahu anhu li tilmizihi Abil Qasim Al-Junaid radhiyallahu anhu, kepada muridnya yang bernama Abil Qasim Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu. Berkata Imam Sarris Saqati, ya Junaid, idhab ilal masjid wa'izin nas. Jadi seorang guru yang bernama Sarris Saqati memerintahkan kepada muridnya yang bernama Abil Qasim Junaid Al-Baghdadi, pergilah engkau ke masjid dan mengajarlah untuk manusia. Sampaikanlah nasihat-nasihat, wejangan-wejangan yang bermanfaat kepada manusia. Itu perintah daripada seorang guru kepada muridnya. Faqala al-Junaid, lalu Imam Junaid menjawab, ya ustazi, wahai guruku, innani astati'ul wa'za walakinni akhsha thalatha ayatin fi kitabillah. Wahai guruku, sesungguhnya aku telah mampu untuk mengajar. Artinya sudah ada ilmu yang diwariskan oleh guru kepadanya. Dan beliau menjawab dan mengakui itu, wahai guru, sesungguhnya aku ini telah mampu mengajar. Akan tetapi aku takut terhadap 3 ayat di dalam kitab Allah, yakni di dalam Al-Quran. Faqala lahul ustaz, maka berkatalah gurunya, yakni Imam Sarris Saqati, kepada Imam Junaid, wa ma hiya, ayat yang manakah itu yang kamu takuti sampai-sampai menghalangimu untuk mengajar kepada manusia? Faqala lahul Junaid, maka berkatalah Imam Junaid kepada gurunya, awwaluha qaulullahi ta'ala, wahai guru, yang pertama ayat yang aku takutkan itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Kurang lebih makna daripada ayat ini, apakah kamu memerintahkan manusia kepada kebaikan, wa tansawna anfusakum, sedangkan engkau melupakan diri kalian sendiri,
wa antum tatlunal kitab, sedangkan kamu membaca kitab, yakni membaca Al-Qur'an. Afala taqilun, tidakkah kamu berpikir? Memang ayat ini maknanya sangat dalam. Pasti ini sangat mengena di dalam hati dari para guru, dari para hati orang-orang yang telah menuntut ilmu. Sebab di dalam ayat ini ada peringatan. Apakah seseorang itu hanya bisa mengajar kepada manusia, sedangkan mereka melupakan diri mereka sendiri? Maknanya mereka sendiri tidak mengamalkan apa yang diajarkan kepada orang lain. Maka Imam Junaid Al-Baghdadi ini takut terhadap ayat ini. Maksudnya beliau takut, khawatir kalau setelah ia mengajar ia justru melanggar atau tidak mengamalkan apa yang ia sampaikan. Ini satu ketakutan atau sifatnya orang yang takwa kepada Allah itu adalah mengkhawatirkan dirinya. Wa ammal ayatu tsaniyatu fa qaulullah ta'ala, dan adapun ayat yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Ini ayat adalah ayat yang merupakan ucapan daripada Nabi Syuaib. Di dalam tafsir Sawi itu dikatakan bahwasanya ayat ini merupakan ucapan daripada Nabi Syuaib kepada umatnya ketika beliau menyeru berdakwah. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu, tidaklah aku ingin menyelisihi apa-apa yang telah aku larang atas kalian. Maksudnya Nabi Syuaib berkata kepada orang-orang yang didakwahinya, aku ini tidak ingin melaksanakan sesuatu padahal sesuatu itu telah aku larang terhadap kalian. Artinya ketika ia memerintahkan orang untuk menjauhi kemusyrikan, dirinya sendiri adalah orang yang telah lebih dahulu meninggalkan kemusyrikan itu. Nah, ayat ini juga mengena di dalam hati Imam Junaid Al-Baghdadi. Beliau ini nanti ketika menyampaikan nasihat-nasihat ataupun ceramah-ceramah kepada manusia, khawatir justru beliau yang melanggar apa yang dinasihatkan itu. Nah, beliau ini enggan untuk ke masjid, enggan untuk mengajar manusia karena khawatir terjerumus kepada sesuatu yang salah. Wa ammal ayatus salisatu fa qaulullahi ta'ala, adapun ayat yang ketiga yang ditakuti itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Teramat besar kemurkaan, kebencian di sisi Allah Subhanahu wa taala atas orang yang mengatakan sesuatu yang tidak dikerjakannya. Maka ayat ini juga menyentuh di dalam hatinya, jangan sampai dirinya termasuk orang yang telah berkata sesuatu tentang amal, tentang perbuatan baik, ternyata dirinya sendiri tidak mengamalkan. Ini ditakuti oleh beliau, ya, ditakuti, dikhawatirkan oleh Imam Junaid Al-Baghdadi. Mendengar jawaban dari muridnya itu, gurunya yang juga orang soleh, gurunya yang juga orang-orang alim dan seorang waliullah, diam. Wasakata syaikh, mendengarkan jawaban muridnya itu, maka seorang gurunya tidak memaksa untuk memerintahkan muridnya mengajar, karena memang apa yang disampaikan oleh muridnya itu juga pasti ada di dalam hatinya. Wansarafatil mizu ila madja'ihi, lalu mereka berpisah dan seorang murid yakni Imam Junaid Al-Baghdadi ini menuju tempat tidurnya, lalu tidur. Wanama, lalu tidur, ya.
Fara'a fil manamir Rasulullah alaihi salatu wassalam faqala lahu, ketika ia tidur lalu ia bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Imam Junaid al-Baghdadi di dalam mimpinya, dan mimpi bertemu Rasulullah ini adalah mimpi yang hak. Barang siapa yang melihatku, kata Nabi di dalam tidurnya, man ro'ani fil manam, barang siapa yang melihatku di dalam tidurnya, ro'ani fasayaroni fil yaqzah, maka sungguh ia melihatku dalam keadaan terjaga, atau akan bertemu Rasul dalam keadaan terjaga, atau laksana orang berjumpa Rasul dalam keadaan terjaga. Artinya hak, suatu kebenaran ketika ada orang bermimpi Rasulullah, maka betul dia bertemu Rasulullah. Kenapa? Karena sesungguhnya, kata Nabi, sesungguhnya syaitan tidak bisa menyerupakan dirinya atas diriku. Sehingga bertemu Rasulullah di dalam mimpi. Dan Rasulullah ini berkata kepada Imam Junaid al-Baghdadi, ya Junaid, wahai Junaid, lima la ta'izun nas, kenapa kamu tidak memberi nasihat kepada manusia? Izhab ilal masjid wa'izin nas, sekarang pergilah kamu ke masjid dan mengajarlah untuk manusia. Faqamal Junaidu ila ustazihi masruran, maka seketika itu terbangunlah Imam Junaid al-Baghdadi, lalu beliau pergi menemui gurunya itu dengan perasaan yang gembira di dalam hatinya. Kemudian terburu-buru secara cepat beliau karena bergembira menemui gurunya. Wa kana hunaka ittisalul qulubi baina hadza wa zaka, dan sungguh seorang murid tadi itu dengan gurunya telah memiliki ittisalul qulub, sambungan hati, telah memiliki perasaan yang sama, sama-sama merasakan perkara yang sama. Kenapa? Karena mereka dua-duanya adalah seorang yang alim dan juga seorang yang arif, seorang yang berilmu dan telah mencapai ma'rifat, telah menjadi wali dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka ini antara seorang guru dan murid itu memiliki sambungan hati. Demikianlah seharusnya seorang guru dan murid memiliki sambungan hati, yakni saling ta'alluq, seorang saling terikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahu ustazuhu, maka ketika datang Imam Junaid kepada gurunya dengan penuh kegembiraan itu, gurunya ini sudah tahu sebenarnya bahwasanya tadi malam, bahwasanya baru saja seorang murid itu didatangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam tidurnya. Lalu berkata gurunya, ajibtu laka ya Junaid, sungguh aku takjub, sesungguhnya aku ini telah kagum kepadamu wahai Junaid. Ala ta'izun nasa illa biiznin min Rasulillah, engkau tidak mengajar manusia kecuali karena izin daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fadhahabal Junaidu ila masjid, lalu pergilah Imam Junaid ke masjid. Wa uzi'a fin nasi annahu saya'izul yawma, lalu ia menyampaikan kepada manusia yang ada di sekitarnya di masjid bahwa ia akan mulai mengajar sejak hari itu. Wajtama'an nas, lalu manusia, orang-orang yang ada pada saat itu pun berkumpul untuk mendengarkan wejangan-wejangan, nasihat-nasihat dan ilmu yang penuh berkah daripada seorang Imam Junaid al-Baghdadi. Lalu ketika mereka sedang berada di dalam majlis ilmu, tiba-tiba ada orang masuk. Wa dakhala min bainihim rajulun musyrikun, lalu masuklah di hadapan mereka itu seseorang musyrik, yakni orang kafir, bukan orang muslim. Irtada thawbal ulama'i wa dakhala al masjida liyuhrijal Junaid fi su'ali. Lalu seorang yang musyrik tadi itu masuk ke dalam masjid dengan memakai pakaian ulama, jadi seperti nyamar
menyamar menjadi ulama dengan pakaian yang bagus, memakai jubah, kemudian memakai gamis, memakai sorban, memakai sarung, persis terlihat seperti seorang ulama, padahal ia adalah orang musyrik atau orang kafir. Tujuannya masuk untuk menguji atau untuk menjatuhkan Imam Junaid al-Baghdadi dengan sebuah pertanyaan yang dia kira bahwasanya Imam Junaid ini tidak akan mampu untuk menjawabnya. Lalu duduklah di hadapan Imam Junaid seorang kafir tadi itu. Faqala lahu, maka orang tersebut berkata, "Ya Junaid, wahai Junaid, uridu an tasraha li qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku ingin engkau jelaskan padaku apa maksud daripada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni sebuah hadis yang berbunyi, "Ittaqi firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah." Inilah hadis ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi daripada hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Ittaqi firasatal mu'min, takutlah, hendaklah kamu berhati-hati atau takut terhadap firasatnya seorang yang beriman. Fa innahu yanzuru bi nurillah, karena orang yang beriman memandang, ya, firasatnya itu, pandangan dalam firasatnya itu adalah pandangan dengan cahaya Allah. Maka wastama'an nasu kaifa yajibul Junaidu ala hadha su'al. Lalu manusia-manusia, semua hadirin yang ada pada saat itu menunggu dan memperhatikan kira-kira apa bakal jawaban yang dijawab oleh Imam Junaid terhadap pertanyaan orang musyrik tadi itu. Walam yakun ahadun ya'lamu annal qaila kafirun musyrikun. Dan tidak ada satu orang pun yang tahu di tempat itu bahwa yang bertanya itu orang musyrik, orang kafir. Mereka semuanya menyangka bahwa yang datang itu adalah seorang alim, seorang ulama besar, ahli hadis, bertanya tentang hadis kepada seorang imam. Semua menyangka demikian, padahal ia seorang musyrik. Tidak ada yang tahu bahwa ia adalah seorang kafir. Walakinna Allah Ta'ala 'allamal Junaid min ladunhu ilma. Akan tetapi Allah memberikan ilmu dari sisinya kepada Imam Junaid, meskipun sebelumnya Imam Junaid tidak tahu bahwa orang tersebut orang kafir. Jadi ilmu yang datang atas orang soleh, orang yang beriman, sesuatu yang sebelumnya belum dia ketahui, lalu tiba-tiba menjadi tahu, inilah yang disebut dengan ilmu laduni. Ini ilmu yang bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberikan kepada hamba-hamba Allah yang soleh, yakni dari para wali Allah. Ini salah satu bukti. Pada saat itu Imam Junaid tidak tahu bahwasanya yang datang ini orang kafir, menampilkan diri sebagai seorang ulama, bertanya tentang hadis dan hafal hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hebatnya orang kafir dulu, meskipun kafir tahu hadis Nabi. Nah, kita yang beriman mungkin ada di antara kita yang tidak tahu satu pun dari hadis Nabi. Na'udzubillahi min zalik. Maka ini menjadi motivasi kita untuk belajar. Kalau orang kafir saja tahu tentang hadis Nabi, maka kita lebih layak dan lebih wajib untuk tahu. Fa'ajabal Junaidu radda ala su'alis sa'il. Lalu Imam Junaid al-Baghdadi menjawab jawaban atas orang tersebut. Tadi pertanyaannya, seorang kafir tadi bertanya, "Wahai Syekh, wahai Junaid, wahai Imam Junaid, apa pendapatmu tentang hadis Nabi? Takutlah kamu terhadap firasatnya orang beriman, karena sesungguhnya firasatnya orang beriman, sesungguhnya orang beriman itu melihat dengan cahaya Allah. Tolong jelaskan kepadaku," kata seorang kafir yang menyamar tadi itu, "apa maksud hadis itu?" Lalu Imam Junaid al-Baghdadi menjelaskan, "Ya fulan, wahai fulan, syarhu hazal hadis, keterangan atau maksud daripada hadis ini adalah annaka kafirun, sesungguhnya engkau adalah orang kafir." Tidak ada orang tahu dia kafir.
tetapi Allah memberikan ilham, memberi ilmu kepada Imam Junaid bahwa ia kafir. Nah, maka beliau katakan kepada orang kafir itu, wahai fulan, maksud hadis Nabi, takutlah kamu kepada firasatnya orang yang beriman, adalah sesungguhnya engkau yang datang ke depanku hari ini adalah orang kafir. Washhad an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka bersaksilah engkau sekarang tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Fa aslamal musyrik. Maka pada saat itu orang musyrik itu karena takjub dengan ilmu dan dengan firasat yang dimiliki oleh Imam Junaid al-Baghdadi, maka orang musyrik tersebut pada saat itu masuk ke dalam agama Islam, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah ruh ulama. Ulama yang mengamalkan ilmunya, ulama yang beradab kepada Allah dan beradab kepada gurunya. Allah berikan cahaya di dalam hatinya sehingga ia bisa menjadikan orang yang belum mendapatkan petunjuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan ucapannya, dengan nasihatnya, maka ia telah membuktikan bahwa pada hari itu dia telah melaksanakan perintah gurunya datang ke masjid mengajar untuk berdakwah kepada orang lain, dan langsung dibuktikan dengan perkara yang menakjubkan. Hari itu juga langsung diberikan Allah Subhanahu wa taala ganjaran bonus yang besar, menjadi sebab masuk Islamnya orang kafir karena keilmuannya. Maka dari kisah ini marilah kita ambil ibrahnya bahwa sesungguhnya ilmu itu di atas segala-galanya. Orang akan menjadi mulia dengan ilmunya, Allah akan meninggikan derajatnya karena ilmunya, dan orang itu mulia karena ilmunya di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan Allah taufik untuk senantiasa hadir dalam majelis-majelis ilmu dan mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wallahul muwaffiq lil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.